Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqana li tariqil huda war rasyad. Faja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat limpahannya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat bertangkaikan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Tidak Pernah Salah Itu Masalah. Tidak pernah salah itu masalah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang merasa dirinya selalu benar, tidak mau disalahkan, bahkan tidak mau mengakui kesalahannya, itu bukan tanda kemuliaan, tapi tanda kesombongan hati dan matinya nurani. Padahal dalam Islam, mengakui kesalahan dan bertaubat adalah salah satu ciri utama orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan bisa datang dari lisan, sikap, pilihan, atau bahkan niat yang tak ikhlas. Namun, yang lebih berbahaya daripada berbuat salah adalah tidak pernah merasa bersalah. Sikap merasa selalu benar, menolak teguran, bahkan alergi terhadap kritik adalah cikal bakal kehancuran hati. Sebab orang seperti ini tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah berubah. Dia tidak menyadari bahwa kesombongan seringkali muncul dalam bentuk merasa paling suci dan tidak pernah keliru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lihatlah perbedaan antara iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis membangkang. Ia berkata, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Iblis bersalah karena membangkang perintah Allah. Tapi ia tidak mengakui kesalahannya. Ia justru menyalahkan Allah dengan membusungkan dada karena merasa lebih baik. Sementara Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah dengan memakan buah terlarang, ia langsung mengakui kesalahannya dan bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Al-A'raf ayat 12. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa tidak mau mengaku salah itu berbahaya? Yang pertama, itu adalah sifat sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.
Orang yang merasa selalu benar dan tidak mau introspeksi diri, sejatinya menyimpan kesombongan dalam dirinya. Yang kedua, menghambat taubat. Kalau merasa tidak pernah salah, bagaimana mungkin akan bertobat? Padahal taubat adalah jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, sulit belajar dan memperbaiki diri. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang sombong dan merasa cukup. Orang yang tidak mau mengakui kesalahan menunjukkan ciri-ciri kesombongan tersembunyi. Ia sulit meminta maaf, cepat menyalahkan orang lain, menolak nasihat, dan merasa paling benar. Sikap seperti ini menghalangi seseorang dari perbaikan diri dan keberkahan ilmu. Bahkan menjauhkan seseorang dari sifat yang dicintai Allah, yaitu tawadu. Padahal Allah mencintai hambanya yang bersedia menerima kebenaran meski datang dari orang biasa atau lebih mudah sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Mereka tidak keras kepala, mereka mau mengaku salah dan mereka tidak malu untuk memperbaiki diri, karena menyadari bahwa manusia memang tempatnya salah. Saudaraku, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita peka terhadap kesalahan kita sendiri? Apakah kita termasuk orang yang sulit meminta maaf? Atau bahkan kita lebih sibuk mencari kesalahan orang lain? Mari kita latih diri untuk mudah meminta maaf, mudah mengaku salah, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kebenaran dalam penyampaian ini, itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan, itu datang dari diri saya pribadi. Saya memohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wad da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.